Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Kali ini saya akan mengangkat satu judul ceramah, yaitu jangan sombong. Kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan adalah perbuatan yang dijelaskan oleh Nabi sebagai manusia yang tidak akan mencium bau surga. Kesombongan akan membuat kita dijauhi oleh Allah dan para malaikat. Bahkan kesombongan akan menyebabkan kita dijauhi oleh sesama manusia. Sesama manusia pun tidak ada orang yang suka sombong. Bahkan orang sombong tidak suka sesama orang sombong. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, min kibring, sekecil zarrah pun kesombongan itu. Tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah. Ditekan oleh Nabi. Tidak ada tempatnya di dalam surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Siapa manusia yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin, sekecil zarrah saja, min kibrin, kesombongan. Kesombongan ini pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang jauh daripada kemuliaan. Orang sombong dia akan terhina, merasa dirinya mulia tapi sebenarnya dia sedang terhina. Terhina di hadapan Allah, terhina di hadapan Rasulullah, bahkan terhina di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dirahmati Allah, bila kita ingin melihat bagaimana Allah menitipkan harta kepada kita, bagaimana Allah menitipkan ilmu kepada kita, bagaimana Allah menitipkan kekuatan kepada kita, bahkan bagaimana Allah menitipkan seluruh fasilitas pada diri kita saja, mulai dari rambut kita sampai ujung kaki kita, semua adalah perkara yang selayaknya tidak perlu ada yang kita sombongkan. Harta kita, kalau bukan kita yang tinggalkan, harta yang akan tinggalkan kita. Istri kita, kalau bukan kita yang tinggalkan, istri tinggalkan kita. Rumah kita, kalau bukan kita yang tinggalkan, rumah yang tinggalkan kita. Segala fasilitas itu semuanya pasti akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita duluan, maka kita yang akan didahului. Begitulah modelnya harta, jabatan, dan seluruh perkakas yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa TV One dimuliakan Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan, mulai dari ujung rambut kita sampai di ujung kaki kita, semua penuh dengan kotoran. Di rambut kita ada kotoran, namanya ketombe. Turun-turun di bawah, di mata kita ada kotoran. Di telinga kita ada kotoran, turun gigi kita ada kotoran, turun lagi di leher kita ada kotoran, turun lagi di ketiak kita ada kotoran, turun lagi sampai di sini pusatnya kotoran, penampungannya ya di usus kita, di perut kita. Turun di bawah ada kotoran, jalannya kotoran, sampai di kaki kita, Pak, semua ada kotorannya. Pemirsa, kalau kita tidak percaya, coba cungkil sedikit kuku ibu kaki kita, kemudian cium-cium itu, pasti ada rasa bau yang tidak sedap. Kenapa? Karena mulai dari rambut kita sampai kaki kita semua penuh dengan kotoran. Jadi kalau ada manusia yang sombong dengan dirinya, buat apa sih kamu sombong? Kita nih sama-sama penuh kotoran gitu loh. Maka dari itu kita hidup di dunia ini, hidup dari jalannya kotoran, hidup membawa kotoran, mati jadi kotoran. Kita akan dimakan oleh cacing tanah, kita akan dimakan oleh ulat-ulat. Lalu apa yang mesti kita sombongkan? Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang bahagia. Dan hamba yang bahagia itu adalah orang-orang yang jauh daripada sifat kibria, sifat kesombongan. Ya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Allah. Ya, Allah sangat tidak suka orang-orang
yang berjalan di muka bumi ini. Akan tetapi dia ingin dianggap hebat, dianggap berilmu, dianggap jago, dianggap memiliki kekuatan, dianggap kaya. Itu sangat dibenci oleh Allah. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Hanya ingin nampak hebat di hadapan sesama manusia. Berbangga-bangga dengan fasilitas yang Allah berikan. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan di dunia ini dengan penuh kecongkakan. Ya. Seperti orang-orang yang ketika dia diberikan jabatan, oh semua sudah kayak semut dia lihat orang. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sangatlah Allah tidak menyukai orang-orang yang penuh dengan kesombongan di hatinya. Karena selayaknya sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi penyakit, menyembuhkan penyakit. Kecantikan yang kita sombongkan, bila Allah ingin mengambil, coba pemirsa, kita keluar dari rumah kita, terpleset kaki kita, ini sumbing mulut kita, hilang cantiknya Pak. Hanya seketika bisa hilang. Harta kita tiba-tiba kebakaran, habis semua rumah. Ya, bahkan anak-anak bisa meninggal dunia dengan kebakaran seketika. Dan tentu kita mengetahui mobil mewah yang Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba kita keluar ditabrak orang. Udah meninggal dunia. Habis semua apa yang bisa kita sombongkan. Maka ketika Allah ingin mengambil segalanya itu, gampang bagi Allah, mudah bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Namun tidak ada yang mudah bagi manusia. Segala kemudahan dan kesusahan hanya ada di tangan Allah. Maka sifat kesombongan ini tidak bisa dimiliki oleh manusia. Karena Allah berkuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang menggenggam nyawa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya Allah yang telah menggerakkan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat kesombongan ini bagaimana tipsnya agar kita menjadi orang yang terjauh dari sifat sombong? Yang pertama, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, merasa Allah sedang mengawasi kita. Sehingga kita selalu merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita ini lemah. Lemah segalanya. Iya, dan yang kuat itu hanya Allah. Yang bisa kita puji hanya Allah. Yang bisa kita sanjung hanya Allah. Itu namanya merasa dekat dengan Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita jauh daripada sifat kesombongan. Yang kedua, bagaimana kita agar menjadi orang yang terjauh dari sifat sombong? Yang kedua, kita harus selalu memperbaiki niat sebelum melangkah. Kita ingin mengerjakan suatu pekerjaan, niat kita dulu diluruskan sebelum kita lakukan. Karena kalau niat kita tidak bagus, pekerjaan yang kita lakukan akan melahirkan dua kejadian. Apabila usaha, pekerjaan, cita-cita, keinginan, profesi yang kita jalankan tidak baik niatnya, bukan untuk Allah, bila dia sukses muncul perasaan, ini adalah kerja keras saya, ini kehebatan saya. Apabila gagal, yang akan muncul kecewa, frustasi, putus asa. Kenapa? Karena mereka merasa gagal. Maka orang-orang yang tidak sombong itu, mereka biasa saja. Ketika dia sukses merasa, hada min fadli rabbi, ini datangnya dari Tuhanku. Bila dia gagal, dia mengatakan, ini adalah takdir Tuhanku. Alladzi qaddara fahada. Allah lah yang menunjukkan jalannya. Allah pula yang menetapkan takdirku. Maka konsep inilah yang akan menyebabkan kita berjalan dengan kebahagiaan. Karena kita tidak selalu merasa lebih hebat, merasa lebih jago, merasa lebih pintar, melihat semua orang hina. Dan hati kita selalu merasa lebih mulia daripada orang lain. Padahal Al-Quran telah melarang sekali kita untuk menjadi orang-orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. La tuzakku anfusakum wa la tuzakku anfusakum. Jangan kamu coba-coba merasa lebih suci, lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat kesombongan ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Dia akan menjadikan kita tidak ada tempat dalam surga.
Jangankan masuk surga, bau surga Allah haramkan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sangat jelas kesombongan itu menjauhkan kita dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa efek ketika orang memiliki sifat sombong? Ada 3 efek yang akan dia dapatkan. Efek yang pertama, orang yang memiliki sifat kesombongan, dia akan mudah putus asa. Dia akan mudah putus asa. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan selalu merasa dari kekuatannya, dari kehebatannya, dari kecerdasannya. Dan ketika dia gagal, tidak sesuai dengan keinginannya apa yang terjadi, tidak sesuai dengan harapannya apa yang menimpanya, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Artinya dia akan putus asa. Dia merasa dirinya gagal, dia akan frustasi, bahkan banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka merasa lebih hebat, lebih jago, dan dia berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan dan kehebatannya. Apabila orang memiliki sifat kesombongan, dia akan menjadi orang mudah putus asa. Kemudian yang kedua, apa efek orang-orang yang sombong? Apa yang akan terjadi? Orang-orang yang memiliki sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat merasa lebih mulia, melebihi daripada orang-orang lain, merasa lebih pintar melebihi daripada orang-orang lain, merasa lebih kaya daripada orang-orang lain, maka dia akan mudah menghinakan orang lain. Itu efeknya. Dia akan mudah menghinakan anak yatim, menghinakan fakir miskin, menghinakan tetangga, menghinakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dia merasa lebih. Maka itulah efek orang yang sombong dijauhi oleh banyak orang. Ya. Kenapa? Karena dia selalu merasa dirinya yang wow gitu. Kemudian efek yang terakhir, apa yang akan terjadi bagi orang yang sombong? Dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang sangat mengerikan bagi kita. Orang-orang yang sombong itu dia akan mati su'ul khatimah. Dia akan tersiksa sebelum meninggal dunia. Makanya kita berpikir bagaimana kita hidup enak, pasti kita akan hidup bahagia di dunia. Dan jangan lupa juga bagaimana kita mati enak. Bagaimana kita mati enak? Tidak ada jalan yang lain yang kita lakukan kecuali harus memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan inilah yang akan mendapatkan pertolongan, dia akan mati husnul khatimah. Orang yang sombong efeknya dia akan mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia sangat dibenci oleh Allah, sehingga akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Saya ingin menceritakan efek tentang kesombongan ini. Di dalam kitab Durratun Nasihin terdapat satu hikayat. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Dia pada waktu ia berjalan safar, ia bertemu dengan anjing kudisan. Seluruh tubuhnya penuh dengan keluar darah, ya, bernanah. Aduh, kemudian keluarlah cairan-cairan dari matanya. Pokoknya anjing ini sangat busuk. Ya. Nabi Nuh yang dulunya di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, kan Nuh itu namanya Abdul Ghaffar. Ya. Abdul Ghaffar. Jadi nama Nabi Nuh itu nama samaran. Nama aslinya Nabi Nuh itu adalah Abdul Ghaffar. Nah, pada saat itu Abdul Ghaffar bertemu dengan anjing. Dan anjing ini dia hina. Dia katakan, apa ini kau najis, kudisan lagi, kotor lagi. Wah, pokoknya dia caci maki itu anjing. Dia hinakan itu anjing. Qadarullah, tiba-tiba anjing itu bisa bicara. Kemudian dia menjawab apa yang menjadi cacian Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Abdul Ghaffar. Kan nama Nuh itu Abdul Ghaffar. Wahai Abdul Ghaffar, saya memang najis. Saya memang anjing kudisan. Akan tetapi najisnya diriku tidak sebanding dengan najis yang ada di dalam hatimu. Tiba-tiba anjing ini bisa bicara, Pak. Seperti bahasanya Nabi Nuh alaihissalam. Maka pada saat itu gemetar badannya Nabi Nuh pada saat ditunjuk oleh anjing itu. Diteriakin oleh anjing itu. Memang saya najis. Tapi di hatimu lebih najis karena engkau menghina diriku. Diriku pun adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pada saat itu Nuh tersungkur. Dia bersujud. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 6 hari. Pada saat dia tersungkur bersujud, menyesal dengan hinaannya dan caciannya terhadap anjing itu. Keluar air matanya. Maka dirubahlah namanya menjadi Nuh.
Nuh itu bahasa Arab, artinya rintihan. Jadi Nabi Nuh itu merintih kepada Allah, ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni kesalahan saya. Dia datang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, maka diganti namanya menjadi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam didatangi oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh bangkit. Maka bangkitlah Nabi Nuh. Kemudian ia bersungkur lagi, tersujud lagi dengan keluar air mata. Maka disuruh lagi bangkit oleh malaikat Jibril, bangkit kamu Nuh. Ya, kum, kau bangkit, kau berdiri. Maka saat itu Nuh alaihi salam berdiri. Setelah dia berdiri, dia duduk dengan baik, diajarinlah oleh malaikat Jibril, ya Nuh, engkau harus belajar kepada anjing. Makanya Nabi Nuh itu gurunya adalah anjing. Nah, ada kalanya kita sebagai manusia bukan berguru kepada manusia, tapi ada kalanya kita berguru kepada hewan. Sebagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia belajar kepada anjing. Saat itu dia berguru kepada anjing tersebut. Apa yang didapat ilmu di dalam diri anjing itu? Nabi Nuh katakan, saya mendapatkan ilmu 2 dari anjing. Ilmu apa itu? Ilmu hikmah. Yang pertama, dia dapat ilmu besar dari anjing. Asbab anjing itu, ia bisa merasakan bahwa ternyata menghina najis pun tidak boleh. Menghina makhluk-makhluk lain yang kotor pun tidak boleh. Maka tidak boleh keluar caci makian. Karena kenapa? Najis, kotoran semua datangnya dari yang maha kuasa. Bila kita mencaci maki anjing, berarti kita mencaci maki pencipta anjing. Maka dari itu, belajarlah Nuh bagaimana kita menghargai semua manusia. Kita penyayang kepada semua makhluk Allah. Kita tidak boleh merasa lebih daripada yang lain, karena semua berjalan atas irada Allah. Semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, Nabi Nuh yang kedua mendapatkan ilmu. Ilmu yang kedua didapatkan adalah ilmu hikmah. Hikmah apa? Nabi Nuh belajar kesetiaan kepada anjing. Pemirsa dirahmati Allah. Bagaimana Nuh belajar setia kepada anjing? Ternyata ketika kita meneliti anjing, anjing itu adalah makhluk paling setia di dunia. Lebih setia daripada manusia. Coba kita lihat ketika ada tuan yang memelihara anjing. Kita beri makan, kita pelihara itu anjing. Maka ketika ada yang ingin mengganggu tuannya, dia duluan bangkit untuk menghalanginya. Bahkan sampai menggigitnya, bahkan sampai menggonggongnya. Wow, wow. Kenapa dia menggonggong? Karena ada yang mau mengganggu tuannya. Kita bisa melihat anjing, dia jaga 24 jam tuannya. Tuannya sudah tidur di dalam rumah, dia baring di depan rumah. Bila ada yang lewat, apakah itu makhluk kecil, makhluk besar, ataupun manusia sekalipun, dia datang menggonggong. Kenapa? Karena anjing sangat menjaga tuannya. Kesetiaan anjing menjaga tuannya sangat luar biasa. Pemirsa dirahmati Allah, kita bisa melihat anjing ketika berkumpul ratusan orang. Maka anjing bisa mengetahui mana tuannya, mana yang biasa peliharanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia melihat tuannya, dia tahu ini tuan saya di antara ratusan bahkan ribuan orang. Berbeda manusia. Manusia kadang-kadang kalau ngumpul 10 cewek cantik, kadang istri di rumah udah dilupa, Pak. Kenapa terjadi hal begitu? Karena nilai kesetiaan yang kurang. Sedangkan anjing itu nilai kesetiaannya sangat luar biasa. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah, Nabi Nuh alaihi salam setia kepada istri dan anak-anaknya. Tahukah kita Nabi Nuh alaihi salam puluhan tahun berdakwah, mengajak anak dan istrinya untuk ibadah, mengajak anak dan istrinya untuk sembah kepada Allah, tapi malah menghina Nuh sebagai orang gila. Bapakku adalah orang gila. Suamiku itu orang gila. Ajarannya nggak benar. Akan tetapi apa yang terjadi? Nuh tidak tinggalkan istrinya. Nuh tidak menghina istrinya. Nuh tidak meninggalkan anak-anaknya. Akan tetapi Nuh tetap setia menemani sampai mendapat laknat keluarga bahkan anak istri Nabi Nuh alaihi salam. Di situ kita ambil pelajaran. Bagaimana dengan diri kita? Ya mungkin hanya mendapatkan celaan sedikit saja kita menghina dan mencaci maki orang. Mungkin ada orang yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Kita menganggap diri kita lah yang benar, dia yang salah.
Bagaimana kita introspeksi diri kita, melihat orang hina, bagaimana kita melihat orang itu tidak baik. Maka kita coba belajar kepada anjing yang penuh dengan kesetiaan walaupun orang terdekatnya itu bersalah. Nah, kita bisa belajar kepada anjing bagaimana dia menjaga tuannya dengan kesetiaannya itu. Maka ketika kita mampu meniru anjing ini dalam kesetiaan, maka sebenarnya kita telah menjadi orang yang mendapatkan sekolah terbaik. Sekolah terbaik itu adalah bukan hanya belajar kepada yang tersurat, tapi kita mampu membaca yang tersirat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menjadikan anjing sebagai gurunya. Jadi guru daripada Nabi Nuh adalah anjing. Apa yang dia pelajari? Seperti yang saya katakan tadi, ia belajar kesetiaan dan ia belajar tidak menajis-najiskan orang, tidak menghina-hinakan orang. Kenapa? Karena ternyata anjing itu mampu berbicara kepada Nuh bahwa saya memang najis, tapi hatimu lebih najis. Kenapa? Karena ia menghina anjing. Maka saya ingin mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW, sebagaimana Hujjatul Islam Imam Ghazali didatangi oleh seorang muridnya. Ia datang setelah membaca satu hadis. Ya Syekh, saya menemukan hadis mengatakan apabila di dalam rumah ada anjing dan ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk di dalam rumah itu. Maka Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menjawab, betul apa yang kau katakan. Apabila di dalam rumah itu ada anjing dan ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk di dalam rumah itu. Dan ketahuilah apa makna daripada hadis itu. Rumah yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Dan ketahuilah anjing yang dimaksud adalah kekotoran hatimu, adalah lambang anjing sebagai najis di hatimu. Dan gambar adalah lambang berhala. Orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya mulia, itu adalah syirik di dalam kaidah itu adalah syirik kecil di dalam hati kita. Maka ketika kesombongan itu ada, maka itu adalah lambang gambar sebagai kesyirikan, lambang patung sebagai berhala. Kemudian di dalam diri kita ada anjing, ada najis, ada perasaan yang suci, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu tidak akan masuk pada diri kita. Malaikat itu tidak akan menatap kita. Malaikat itu tidak akan memandang kita. Maka ketahuilah hadis itu benar. Di dalam rumah yang ada anjing dan patung, gambar, maka malaikat tidak masuk. Ketahuilah diri kita ini adalah rumahnya. Anjing itu adalah lambang najis di hati, dan patung gambar itu lambang berhala di dalam hati. Maka dari itu kedua ini kita jauhi, Pak, agar kita termasuk golongan orang-orang yang terhindar daripada merasa lebih baik, merasa lebih suci daripada orang lain. Maka dari itu pemirsa TV One dimanapun berada, sebagai kesimpulan, yang pertama, tidak ada jalan keselamatan, kita harus mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, dan celaka orang-orang yang mengotori hatinya. Manakah orang yang mengotori hatinya? Orang yang selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih pintar daripada orang lain. Dan kesimpulan yang kedua, mari kita mengambil pelajaran dari anjing yang menegur Nabi Nuh, yang dulunya Nuh adalah Abdul Ghaffar, menghina anjing yang kudisan, hingga anjing itu mengatakan, aku najis tapi engkau telah menghina penciptaku. Maka sujudlah Nabi Nuh alaihi salam, disebutlah Nuh, artinya rintihan. Dia merintih karena merasa dirinya bersalah menghina ciptaan Tuhan, yang pada hakikatnya ia sedang menghina Tuhan. Bukankah di dalam satu riwayat mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah, tidaklah kulihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Siapa yang mampu melihat Allah dalam keadaan apapun, maka tidak akan pernah ada rasa kesombongan di dalam hatinya. Maka peliharalah ini, insya Allah kita akan dibahagiakan Allah dunia dan akhirat, dan insya Allah surga menanti kita. Karena hanya orang-orang yang suci hatinya dari kesombongan, ketakaburan, merasa lebih mulia daripada orang lain, yang akan dinanti oleh surga. Itulah orang-orang yang fadkhuli fi ibadi, masuklah sebagai golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan yang akan dipanggil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa semua dimanapun berada diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkannya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallah wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.